Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Video hari ini sebenarnya awalnya itu tidak hanya berisi tips diet selama liburan, tapi akan berisi juga vlog selama saya berada di Pontianak, kampung halaman saya dan juga surga makanan. Tapi karena satu dan dua hal, akhirnya saya nggak ngevlog sama sekali. Dan saya cuma berhasil mengambil beberapa footage dari makanan-makanan yang berhasil saya makan di sana. Jadi nggak ada vlog. Maaf, telah mengecewakan kalian semua. Tapi kalau misalnya kalian mau saya ngevlog, maybe I will do it next time. Maybe. Gitu deh. Oke, intinya hari ini kita bakal ngebahas tentang tips diet selama liburan. Are you ready? Let's go. Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. Tips yang pertama adalah pastikan kalian mencukupi kebutuhan air minum harian kalian. Kalau misalnya kalian tinggal di hotel, biasanya kalian akan mendapatkan yang kemasan seperti ini kan, yang ukurannya sebesar kurang lebih 650 ml. Kalau di beberapa hotel tertentu, ada juga yang memberikan lebih kecil lagi biasanya, dan biasanya dapat 2 botol. Nah, 2 botol ini untuk saya sendiri aja nggak cukup, apalagi kalau harus sharing dengan istri saya. Jadi biasanya hal pertama yang kami cari adalah supermarket. Jadi kami mencari air minum lagi. Nah, ukurannya terserah kalian. Kalau misalnya ada yang ukuran galon mini, beli yang ukuran galon mini. Terus bawa botol air minum kalian sendiri. Refill, terus dibawa kemana-mana. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ukuran galon mini, kalian bisa beli yang ukuran lebih besar. Misalnya 1,5 liter. Lalu setelah itu, dari 1,5 liter itu, kalian bisa refill ke botol yang lebih kecil yang kalian bawa. Atau kalian bawa aja yang 1,5 liter itu. Tergantung dari bawaan harian kalian. Intinya, pastikan kalian mencukupi kebutuhan air minum harian kalian. Cara ngeceknya adalah melihat dari warna urin kalian. Kalau misalnya warnanya transparan ke kuning-kuning transparan, berarti status hidrasi kalian cukup baik. Tapi kalau warnanya udah mulai kuning pekat, apalagi sampai coklat, berarti status hidrasi kalian buruk dan kalian beresiko terkena dehidrasi. Nah, ini akan nyambung ke tips yang kedua, yaitu hindari minum minuman manis selama kalian liburan. Apalagi kalau minuman-minuman manisnya seperti es teh manis, es jeruk nipis, es jeruk manis, es sirup, yang saya yakin ada di semua kota, hampir semua kota di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian minum minuman tersebut saat kalian sedang liburan, sayang banget kalori harian kalian. Jadi lebih baik kalian minum air putih daripada minum minuman manis yang bisa kalian dapatkan di kota asal kalian. Kalau misalnya ada minuman manis yang khas di daerah tersebut, ya dicobain, jangan nggak dicobain. Namanya juga liburan, masa nggak dicobain? Bener nggak? Nggak liburan dong namanya. Nah, tapi kalau kalian udah berhasil nyobain, ya udah selesai, nggak usah sampai mesen 2 gelas, nggak usah sampai kalap. Besoknya baru kalian coba lagi minuman manis yang baru. Batasi diri kalian sendiri. Misalnya kalian buat peraturan dengan diri sendiri. Satu hari kalian coba boleh nyobain 2 jenis minuman manis di daerah tersebut. Kalau misalnya hari ini udah nyobain 2, ya udah stop. Besoknya baru kalian cobain 2 jenis minuman manis yang baru lagi. Kalau kalian punya tips diet selama liburan, kalian bisa langsung tulis di comment section di bawah. Oke, saya ingin tahu tips diet kalian selama liburan apa aja. Ya, beritahu saya di bawah, komen di bawah. Sekarang, now. Tips yang ketiga adalah usahakan selalu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan selama liburan. Kalau misalnya lagi jalan-jalan kemana, misalnya ke mall atau misalnya ke pasar atau ke mana aja, kalau misalnya kalian lihat buah, ya beli, dimakan buah-buahannya. Kalau misalnya lagi makan di restoran atau makan di warung atau di mana deh, kalau ada menu sayur-sayuran, dipesen, habis itu dimakan. Jangan sampai karena kalian liburan, kecukupan dari vitamin, mineral, dan serat harian kalian itu tidak tercukupi. Pro tips. Kalau misalnya kalian males makan sayur-sayuran dan buah-buahan atau susah banget mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan selama kalian liburan, kalian bisa mengkonsumsi multivitamin. Multivitaminnya jenis apa? Ya, terserah kalian, preference masing-masing. Dengan cara ini, setidaknya walaupun kalian tidak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, vitamin dan mineral harian kalian masih tercukupi. Oke? Tips yang keempat adalah yang paling sering saya gunakan selama liburan. Cari satu orang partner, bisa siapapun, bisa istri, bisa teman, bisa suami, bisa pacar, bisa orang tua, bisa anak, bisa keluarga, bisa mantan, bisa saudara, siapapun. Yang penting orang yang berfungsi berbagi makanan dengan kalian. Jadi semua makanan yang akan kalian pesan selama liburan,
kalian bagi dua dengan partner ini. Jadi kalian bisa mencicipi banyak jenis makanan selama liburan, tapi dengan hanya setengah kalorinya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian makan sendiri dan kalori maintenance kalian hanya memungkinkan kalian untuk makan 3 porsi makanan setiap harinya, dan kalau kalian makan lebih dari 3 porsi, maka akan terjadi kalori surplus. Maka kalau misalnya kalian membagi dua makanannya, maka makanan yang harusnya 3 porsi tadi akan menjadi 1,5 porsi aja. Yang berarti kalian bisa nyobain 3 jenis makanan lain lagi dengan setengah porsi. Magic! Trik ini bisa kalian lakukan tidak hanya dengan satu orang partner. Semakin banyak partner yang kalian ajak, maka akan lebih banyak jenis makanan yang bisa kalian coba. Tapi dengan porsi yang lebih kecil. Jadi tergantung lagi ke preferensi kalian masing-masing. Pro tips, jangan lupa untuk olahraga selama liburan. Kalian bisa menggunakan video hit saya untuk melakukan olahraga. Jadi cukup sempetin waktu sekitar 25-30 menit setiap harinya untuk melakukan olahraga. Dengan begitu akan ada kalori tambahan yang terbakar setiap harinya. Jadi kalian bisa makan lebih banyak selama liburan. Nah, trik yang kelima adalah yang paling membosankan dan paling sulit menurut saya, yaitu kalori counting. Jadi selama kalian liburan, kalian tetap makan sesuai kalori target kalian. Entah itu mau ngurusin, entah itu mau maintenance, atau mau meningkatkan berat badan kalian. Kenapa membosankan? Karena kalau kalian lagi liburan dan kalian harus terus-terusan menghitung kalori yang masuk, makan ini berapa kalori ya, masih sesuai nggak ya sama kalori harian? Sop tadi pakai santan nggak ya? Santannya berapa mili ya? Capek men, kalian lagi liburan, jadi jangan terlalu strict. Tapi kalau kalian benar-benar nggak bisa makan bebas, jadi dalam waktu dekat kalian harus mengikuti sebuah kompetisi tertentu, atau kalian memiliki target berat badan tertentu, misalnya untuk foto prewed, untuk audisi model, untuk seleksi masuk Polri misalnya, dan lain-lain, maka ada tips nomor 6 untuk kalian, yaitu masak sendiri semua makanan kalian. Tips yang ini lebih ribet, lebih tidak menyenangkan, tapi apa boleh buat kalau misalnya kalian nggak boleh makan bebas sama sekali selama liburan. Pastikan kalian tinggal di tempat yang bisa masak. Jadi kalian bisa nyewa rumah di Airbnb, atau kalau misalnya kalian nyari hotel, cari yang kayak semi-semi apartemen gitu, yang ada dapurnya juga. Atau kalau misalnya enggak, kalian bisa juga numpang di rumah saudara atau di rumah teman. Yang penting ada dapurnya, jadi kalian bisa masak. Tips terakhir yang bisa saya berikan adalah lupakan semua tips yang sudah saya berikan dari tadi. Jadi makan dan minum sesuai dengan keinginan dan kemauan kalian. I mean, it's holidays, right? Dan selama liburan, kalori yang kalian makan itu tidak bernilai. Semua kalori yang kalian makan selama liburan itu nilainya 0, oke? Yang tadi bercanda ya, oke? Kalau masih ada yang nggak ngerti sama style bercandaan saya, yang tadi itu bercanda. Jadi kalori selama liburan atau nggak ada liburan, itu sama nilainya. Nggak tiba-tiba saat liburan, kalorinya tiba-tiba jadi 0, ya? Jadi gini, kalau kalian liburan berapa hari sih? Misalnya, katakanlah 7 hari selama 1 minggu. 7 hari dari 365 hari selama 1 tahun misalnya, itu nggak sampai 2%. Jadi kalian itu makan bebas, makan seenak kalian, seenak jidat kalian. Itu hanya sebanyak 2% dari waktu kalian selama setahun. Jadi makan aja dulu, minum aja dulu, nikmati dulu hidup kalian, nikmati dulu liburan kalian. Selama 2% dari 1 tahun, baru setelah itu kalian kembali ke rutinitas hidup kalian lagi. Nah, hati-hati dengan tips terakhir yang saya berikan ini. Buat kalian yang sudah memiliki kebiasaan hidup sehat cukup kuat, setelah kalian kembali dari liburan, saya yakin walaupun makannya amburadul selama kalian liburan, kalau kalian sudah balik ke rumah, kalian akan kembali ke rutinitas awal kalian. Tapi buat kalian yang masih belum memiliki kebiasaan hidup sehat yang cukup kuat, apalagi bagi kalian yang baru mencoba memulai program diet baru, atau baru mau mencoba merubah kebiasaan kalian, takutnya setelah makan bebas selama liburan, saat kalian kembali nanti karena terlena selama liburan makannya amburadul, kalian akan kembali ke kebiasaan lama kalian. Jadi, hati-hati, fokus pada target awal kalian. Entah itu untuk hidup sehat, untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan profil lipid, untuk seleksi masuk Polri, persiapan pernikahan, dan lain sebagainya. Ingat pada tujuan awal kalian, fokus pada target yang ingin kalian capai, dan kembalilah ke rutinitas hidup sehat kalian. Ingat, hidup sehat itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi jangan biarkan liburan merusak keinginan kalian untuk hidup sehat. And that's it from my video today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini.
Inti dari video ini ada di tips yang terakhir. Jadi dalam hidup semuanya harus seimbang. Harus ada waktu untuk menikmati, ada waktu juga untuk kerja. Oke, jadi saat liburan, saran saya kalau saya sendiri, ya makan aja dulu, minum aja dulu, sebebas mungkin. Yang penting menikmati, baru setelah itu, setelah liburan, kembali lagi ke rutinitas kalian. And yeah, that's it. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye!